Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Riambodo, NPM 20144-60350 dari kelas A820 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Negeri Sumberagung. Di sini ada 7 poin hasil kegiatan PLP 1. Yang pertama, kultur sekolah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, kegiatan-kegiatan seremonial formal. Yang kelima, kegiatan-kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketujuh, observasi pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah atau tradisi yang telah dibangun dari waktu ke waktu oleh guru, peserta didik, orang tua, dan administrator yang bekerja sama dalam mengenai krisis dan prestasi. Di SD Negeri Sumberagung sendiri, meskipun sempat melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring dikarenakan pandemi, di SD Negeri Sumberagung kini sudah melaksanakan pembelajaran secara luar jaringan atau luring dan tetap mempertahankan kultur-kultur sekolah yang sudah berlaku agar peserta didik dan guru tetap terpelihara dengan baik. Peserta didik sudah diperbolehkan berangkat ke sekolah namun tetap melaksanakan protokol kesehatan saat kegiatan luar jaringan atau luring. Kultur sekolah SD Negeri Sumberagung sudah berjalan sangat baik meskipun sempat mengalami masa pandemi. Adapun macam-macam kultur sekolah yang diterapkan. Yang pertama, di pagi hari siswa akan melaksanakan pengecekan suhu, mencuci tangan, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua, setiap harinya di pagi hari akan diputarkan murotal untuk mengawali pagi supaya apa yang dilaksanakan siswa dan guru setiap harinya diberikan kelancaran dan kemudahan. Yang ketiga, terdapat program Fun Tafik, merupakan program yang diselenggarakan oleh guru pendidikan agama Islam, di mana siswa menghafal surat-surat pendek dan setiap pencapaian siswa yang hafal akan diberikan penghargaan sebuah bintang. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan kegiatan rutin yang dibiasakan di sekolah dengan tujuan agar dilancarkan aktivitas belajar mengajarnya dan ungkapan rasa syukur terhadap Sang Pencipta dan nikmat yang diberikannya. Yang kelima, pembiasaan upacara bendera di setiap hari Senin di lapangan sebelum masa pandemi merupakan salah satu kultur sekolah yang ada di SD Negeri Sumberagung. Yang keenam, senam bersama yang diadakan pada hari Jumat. Kegiatan ini dilakukan untuk merefresh sejenak badan serta pikiran guru dan peserta didik. Yang kedua, struktur organisasi dan tata sekolah. Struktur organisasi dan tata sekolah merupakan bagian vital dalam terselenggaranya pendidikan dan kinerja suatu sekolah. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dan tata sekolah merupakan bagian dari manajemen yang mana salah satu fungsinya adalah fungsi peraturan dan pengelolaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas, fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik karena semua bidang pekerjaan sudah jelas. SD Negeri Sumberagung sendiri memiliki bagan struktur keorganisasi dan tata sekolah. Bagan tersebut terpampang di dinding ruangan guru. Bagan tersebut sudah cukup lengkap karena sudah terdiri dari struktur organisasi sekolah, struktur organisasi komite sekolah, dan struktur organisasi gugus depan pramuka SD Negeri Sumberagung. Semua struktur ini sudah tertera secara signifikan dan dijalankan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Di atas saya ini terdapat struktur organisasi sekolah SD Negeri Sumberagung, di mana terdapat kepala sekolah, dewan komite sekolah, unit perpustakaan, tata usaha, guru kelas 1 sampai kelas 6, guru agama, guru bahasa Inggris, guru penias, guru lukis, guru karawitan, guru komputer, guru seni tari, guru pramuka, penjaga sekolah, dan siswa. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Di SD Negeri Sumberagung sendiri memiliki peraturan dan tata tertib untuk seluruh warga sekolah termasuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk menertibkan warga sekolah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Beberapa peraturan untuk peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan sama seperti datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuannya, menjaga ketertiban, kebersihan, dan menjunjung nama baik sekolah dan menggunakan surat izin apabila tidak bisa hadir. Harapan dengan adanya peraturan dan tata tertib sekolah ini supaya peserta didik bisa belajar bertanggung jawab serta mandiri dengan tugas yang sudah diberikan, serta untuk guru juga diharapkan supaya bisa memberikan contoh yang baik untuk peserta didik karena guru merupakan panutan bagi peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah. Di sekolah, kegiatan seremonial formal dikenal dengan upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, merupakan kegiatan yang wajib harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Kewajiban ini berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti atau PBP. Nilai-nilai yang terkandung diantaranya yaitu kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan seremonial formal yang berjalan di SD Negeri Sumber Agung sendiri diantaranya ada rapat bulanan guna menyampaikan informasi, pembinaan personalia, membahas permasalahan-permasalahan di sekolah, dan mengevaluasi kinerja guru serta manajemen sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah perlu menyediakan kegiatan yang mendukung perkembangan peserta didik, diantaranya melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler, maksudnya kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilaksanakan guru dan peserta didik dalam jam-jam pembelajaran setiap hari. Kegiatan kurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti juga khusus. SD Negeri Sumber Agung melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada semester genap ini. Pembelajaran dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni selama 6 hari sekolah. Kemudian ketika dilaksanakan ujian sekolah untuk kelas 6, SD Negeri Sumber Agung membagi jadwal masuk sekolah secara bergilir untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kegiatan kokurikuler adalah penguatan dari program intrakurikuler. Kegiatan ini sebagai penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan di SD Negeri Sumber Agung membuat kelompok belajar untuk siswa-siswa, memberikan penugasan dan mengadakan studi tour yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Namun selama pandemi COVID-19 ini kegiatan kunjungan wisata atau studi tour ditiadakan. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar pendidikan akademik yang berfungsi untuk mendukung kegiatan akademik dan mengembangkan aspek tertentu dari kurikulum yang ada. Kegiatan ekstrakurikuler SD Negeri Sumber Agung diantaranya yaitu pramuka, TPA, bola voli, karawitan, seni lukis, tari, dan TIK. Semua kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Negeri Sumber Agung di masa sekarang ini dijalankan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, ketika masuk sekolah, peserta didik diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan, dan cek suhu untuk sebelum masuk ke kelas. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk menerapkan 5S, cinyum, salam,
sapa, sopan, dan santun, serta menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa krama kepada seluruh Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan. Pembiasaan ini ditujukan untuk membiasakan peserta didik agar berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Ketiga, membiasakan peserta didik bersalaman dengan Bapak Ibu guru agar menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, setiap pagi diputarkan lantunan murotal Al-Quran sebelum bel masuk sekolah. Tujuannya agar membiasakan siswa untuk selalu mendengarkan ayat suci Al-Quran. Yang kelima, memberikan tugas dan pekerjaan rumah baik kelompok atau individu kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik terbiasa untuk bertanggung jawab, dapat menyelesaikan masalah, dan bersikap jujur atas apa yang dikerjakannya. Selanjutnya, kegiatan observasi pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, kita dapat mengamati bagaimana kegiatan kelas berlangsung dari awal hingga akhir. Kelas yang diamati adalah kelas 4 yang diampu oleh guru kelas yaitu Ibu Anisatri Nur Mayasari SPD dalam pembelajaran matematika dengan jumlah siswa keseluruhan 13 anak, 6 anak laki-laki dan 7 perempuan. Pembelajaran diawali guru kelas membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa dengan menggunakan metode ceramah, dokumentasi, dan penugasan. Ini melibatkan siswa untuk aktif melakukan tanya jawab dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang berjalan. Guru kelas telah menggunakan berbagai media untuk membantu guru dan menjelaskan materi yang dijelaskan. Guru kelas juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak mudah membosankan bagi peserta didiknya. Materi yang disampaikan oleh guru sudah sangat sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum. Materi dijabarkan dan dikembangkan secara memadai dan mudah dipahami. Materi yang disajikan pun akurat atau sesuai dengan teori yang ada. Guru kelas telah menguasai materi dan dapat mendemonstrasikan kompetensi yang seharusnya melalui berbagai contoh dan permodelan dengan penugasan materi yang baik sehingga guru dapat merespon pertanyaan siswa secara tepat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.